Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana kabarnya hari ini, teman-teman? Sehat-sehat semuanya ya. Sehat, dijaga kesehatannya. Harus sehat selalu. Dijaga pola-pola. Oke, langsung saja. Hari ini kita belajar tentang cerita rakyat. Ada yang bercerita rakyat? Cerita yang apa itu cerita rakyat? Cerita yang dekat dengan rakyat, atau cerita yang berasal dari rakyat, atau melalui dari mana asalnya cerita rakyat? Ya. Dari rakyat ke rakyat lewat apa? Lewat mulut ke mulut. Biasanya cerita rakyat itu didapatkan atau berasal dari mulut ke mulut sampai turun sampai sekarang. Nah sekarang kita sudah atau kalian sudah memegang apa namanya contoh teks cerita rakyat, masing-masing sudah dapat. Nah, kalian di situ pelajari dulu, dibaca-baca, dipahami, kemudian nanti apa namanya kalian cari nilai-nilai moralnya atau pesan-pesan moral di situ. Zaman dahulu di sebuah desa di Sumatera Utara hiduplah seorang petani bernama Toba. Ia hidup sendiri sebatang kara. Setiap hari ia bekerja menggarap ladang dan mencari ikan. Hal ini dilakukannya pada suatu hari Toba pergi ke sungai dekat rumahnya. Ia bermaksud untuk mencari lautnya hari ini. Dengan hanya berbekal sebuah kail, umpan dan tempat ikan, ia pun langsung menuju ke sungai. Setelah sesampainya di sungai, petani tersebut langsung melemparkan kailnya. Sambil menunggu kailnya dimakan ikan, Toba berdoa, "Ya Allah, semoga aku dapat ikan banyak hari ini." Beberapa saat kemudian, kail yang telah dilemparkannya terlihat bergoyang-goyang. Ia segera menarik kailnya. Petani tersebut sangat senang karena ternyata ikan yang didapatkannya kali ini sangat besar. Setelah beberapa saat memandangi ikan hasil tangkapannya, Toba sangat terkejut. Ternyata ikan yang ditangkapnya itu bisa berbicara. "Tolong aku jangan dimakan, Pak, biarkan aku hidup," ucap ikan. Tanpa banyak tanya, ikan tangkapannya itu langsung dikembalikan ke dalam sungai kembali. Dahulu di sebuah dusun nelayan, tepatnya di Sumatera Barat, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Madi Kundang. Ia tinggal bersama ibundanya, Made Rubaya. Sang ayah telah lama pergi meninggalkan ibu dan anak sematawayang Madi tumbuh menjadi anak yang cerdas dan pemberani, tapi sedikit nakal. Mereka hidup serba kekurangan hingga suatu ketika saat Maling beranjak dewasa, ia berpikir untuk mencari peruntungan di negeri seberang dengan harapan nantinya saat kembali ke kampung halaman ia sudah menjadi saudagar kaya raya. Maling tertarik dengan ajakan seorang nahkoda kapal dagang yang dulunya miskin sekarang sudah menjadi seorang yang kaya raya. Tekadnya semakin kuat. Maling meminta izin kepada ibundanya. Made Rubaya sempat tidak setuju dengan keinginan anaknya, tetapi karena Maling terus mendesak, akhirnya ia mengizinkan. "Anakku, jika engkau sudah berhasil dan menjadi orang yang berkecukupan, jangan lupa dengan ibumu dan kampung halamanmu ini, nak." Sekarang kalian tulis di sini atau nanti bikinkan pesan moral yang ada di sana. Pendok. Nanti di sini tulis pesan moralnya. Mana baik tulisan? Pesan moral, jangan melanggar janji. Biasalah besok Bebas. Yang di sana sudah selesai? Belum. Kalian tulis di situ apa saja pesan moral yang ada di dalam teks cerita rakyat yang kalian baca barusan. Itu tuh yang tadi. Berpikir sebelum berbicara.
pesan moral apa yang kalian dapatkan pada teks cerita yang kalian baca? Jadi setelah kami berdiskusi, Pak, cerita rakyat Medudo Danau Toba ini berpesan moral. Yang pertama, jangan melanggar janji atau amanah. Terus yang kedua, berpikir sebelum berbicara. Nah itu doang hasil kami. Ini masih ada. Soalnya masih ada, cuma teka pikiran bisa apa? Apa pesan moralnya? Nah di sini salah satunya ada Salah ini satunya setinggi apapun kedudukan kita, Jangan mau sebanyak apapun harta kita, Buset. jangan lupa sama orang yang membesarkan kita, yang itu orang tua. Oh, oke. Sebagaimana pepatah, kacang jangan lupa sama kulitnya. tepuk tangan. Terima kasih. Jadi Yang tidak tinggi. itulah yang namanya cerita rakyat yang mana di dalamnya pasti menyimpan pesan atau nilai-nilai moral yang bisa kita dapatkan dari cerita-cerita rakyat. Oke. Mungkin untuk pertemuan kali ini cukup sekian. Kalau lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.